Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ghairil muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan waktu, Allah masih berikan keinginan dan kemauan untuk kita bisa belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu agama yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam hidup kehidupan, kemudian akan bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas urgensi agama dalam kehidupan, pentingnya agama dalam kehidupan. Agama bukan suatu kewajiban, tapi adalah agama suatu kebutuhan. Kalau agama ini suatu kewajiban bisa dilanggar. Tapi kalau sudah beragama itu satu kebutuhan, tidak ada orang yang melanggar kebutuhan. Tak makan, tak minum, tidak ada. Sesuatu yang kita butuhkan secara otomatis kita laksanakan. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang melaksanakan agamanya. Bahkan dia tidak menganggap jangankan suatu kebutuhan agama, suatu kewajiban pun tidak dia anggap. Sehingga apa? Mengabaikan agama, membiarkan agama. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30. Saya selalu menyampaikan momen-momen ini di berbagai kesempatan. Kenapa ini sangat penting sekali? Apa yang paling penting? Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga dan memelihara agama kita. Banyak orang yang tak sadar bahwasanya prosesi orang tuanya menikah dulu pakai prosesi agama. Mulai dari khitbahnya, tunangannya melalui agama. Menikahnya melalui agama. Lahir anaknya akikah dengan agama. Meninggal dengan agama. Di alam barzah ditanya agama. Di akhirat dia minta pertanggungjawabannya agama. Mengapa di dunia dia cuekin agama? Kan aneh. Kalau kita semua yakin bahwasanya dalam segala lini kehidupan kita butuh agama, seharusnya agama itu menjadi kebutuhan kita. Agama itu menjadi darah daging kita, dan agama itu menjadi pandangan hidup kita masa depan. Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fa'akim, tegak, lurus, fokus, perhatian, serius. Lid-dini hanifah,
terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'akim, itu wajib. Fokuslah kamu, perhatianlah kamu, seriuslah kamu lidin terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Allah itu adalah agama ciptaan Allah, agama yang fitrah. Al-Islam dinul fitrah, agama Islam adalah agama yang suci. Maka semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci sesuai dengan agama. Semua manusia lahir dalam keadaan beragama Islam. Apapun agama orang tuanya, tapi setiap anak yang lahir tidak mengikuti orang tuanya. Dari umur 0 sampai dia akil balik, itu dia Islam. Anak Yahudi, anak Nasrani, anak PKI sendiri pun, dari umur 0 sampai dia akil balik, itu adalah Muslim. Setelah dia akil balik, barulah apakah dia mengikuti agama Islam atau mengikuti orang tuanya. Maka setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka dua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Kemudian, tergantung orang tuanya. Berarti yang perlu fokus agama itu pertama sekali adalah orang tuanya. Karena orang tuanya akan membentuk karakter anaknya. Kalau orang tuanya tidak paham agama, bagaimana dia akan mengajarkan agama kepada anaknya? Bagaimana dia menjadi suri tauladan? Bagaimana dia menjadi contoh bagi anak-anaknya? Maka di atas pundak kita tanggung jawab ba'ah. Tanggung jawab pendidikan dan tanggung jawab ekonomi penghidupan anak keluarga. Kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa? Allah Subhanahu wa taala fitratullahi allati fataran nasa 'alai fitrah. Allah menciptakan manusia nas sesuai dengan fitrah Allah, din itu. Kenapa manusia dilahirkan dalam keadaan beragama? Karena din Allah itu fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah artinya lahir dalam keadaan beragama. Agama itu kesucian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga manusia waktu lahir ini dia suci. La tabdila li khalqillah. Kesucian itu jangan dirubah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Allah berikan agama yang suci, jangan dirubah. Tapi ternyatanya setelah anak akil balik, berubah agamanya. Ada jadi Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu adalah penyebab pertamanya adalah walidayhi, dua orang tuanya. Kenapa? Dua orang tua yang tidak fokus, yang tidak serius, yang tidak punya perhatian terhadap agamanya. Maka buah kayu tidak akan jauh jatuh dari batangnya. Tak mungkin kita tanam durian di Pekanbaru jatuh buahnya ke Bangkinang, tak mungkin. Bagaimana orang tuanya, begitulah anaknya. Sedangkan orang tuanya bagus, baik, muslim, mukmin, punya perhatian terhadap agama, anaknya bisa melenceng. Mana contoh? Nabiullah Nuh alaihissalam. Padahal itu nabi, Nuh seorang nabi. Dan dia berdakwah 950 tahun. Tapi anaknya, istrinya tak bisa diajak. Apalagi kita bukan nabi, bukan rasul. Bukan pula ulama yang kenal-kenal orang. Tetapi tidak ada jaminannya anak-anak nabi itu akan jadi nabi, akan jadi yang soleh. Dan tidak pula dikatakan anak orang yang biasa itu dia akan jadi penjahat. Tidak ada. Ada anak orang biasa, tapi anaknya jadi luar biasa. Kenapa? Bukan hanya pengaruh lingkungannya, tapi juga pengaruh. Bukan hanya pengaruh orang tuanya, cuman ada pengaruh lingkungan. Mana contoh? Ada orang tuanya dan ibunya itu jahat, sama-sama mencuri, keduanya sama-sama profesi pencuri. Tapi anaknya diserahkan ke panti asuhan, katanya dia susah. Dari panti asuhan dia dididik, malah jadi ustadz, malah jadi orang terpandang. Hebat dia. Sementara orang tuanya. Jadi di samping pengaruh daripada dua orang tua, juga pengaruh lingkungan di mana kita berada.
Meskipun demikian, tanggungjawab dan fokus terhadap agamanya penting. Jangan dirubah. Zalika dinul qayyim, itu adalah ketentuan agama yang lurus. Maka kita selalu berdoa, doa selamat. Setiap setelah solat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu yang kita minta pertama sekali. Ya Allah, selamatkan agamaku. Ya Allah. Selamatkan agama kami, ya Allah. Salamatan fiddin. Wad dunya wal akhirah. Siapa yang menyelamatkan agamanya, dunia dan akhiratnya pasti Allah selamatkan. Siapa yang mengabaikan dunianya, siapa yang mengabaikan agamanya, maka dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatan agamaku, kata Allah, maka dia Allah berikan kehidupan yang sempit. Sempit dunia seperti apa? Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Sementara yang kita cari di dunia adalah ketenangan. Buat apa harta berlimpah ruah tapi hidup tak tenang? Buat apa jabatan tinggi? Tinggi jabatannya, tapi tak tenang kehidupannya. Kita mau hidup tenang, mau mati tenang, mau di akhirat tenang. Maka yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Maka orang kita manggil si anu itu telah meninggal dengan tenang. Tidak ada orang kata si anu itu telah meninggal dengan susah payah, tidak ada. Meskipun dia tidak sholat, tapi ketika dia mengatakan si anu sudah meninggal dengan tenang, ya tenanglah karena tidak bergerak lagi kan. Tapi apakah senang batin ini si Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, menyelamatkan agama, pepatah orang tua kita mengatakan, nah, berlakulah seperti orang yang menanam padi, rumput akan tumbuh sendiri. Tapi kalau orang menanam rumput, padi tidak akan tumbuh sendiri. Orang yang fokus terhadap agamanya, dia tidak akan tinggalkan kewajiban-kewajiban agamanya. Setelah kewajiban agama dilaksanakan, baru dia bekerja. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Setelah kamu selesai melaksanakan salat, silakan bertebaran mencari karunia Allah di permukaan bumi. Tapi setelah salat. Ini betapa banyak orang yang bangun pagi-pagi, bangun subuh bukan untuk salat tapi pergi bekerja. Sekarang kalau mau kita jawab, lah, ibadahkah yang jadi pokok atau pekerja? Atau ibadah yang pokok, pekerjaan itu sampingan? Atau kebalikannya, pekerjaan yang jadi pokok, ibadah sampingan? Mana yang sampingan, Pak? Ibadah itu pekerja. Pekerjaan dunia ini sampingan. Yang jadi pokok, ibadah. Karena Az-Zariyat 56 Allah sudah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tidak hidup kita di dunia ini kecuali hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah, fantasiru fil ardh, bertebaranlah muka bumi, yabtaghi min fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-kata itu kan mudah diucapkan. Kerja adalah sampingan. Ibadah adalah yang utama. Mengapa ibadah kita sisa-sisa waktu? Asar kadang-kadang sudah jam 5:30. Katanya utama. Tapi dijadikan sisa-sisa waktu. Kalau utama berarti prioritas dalam kehidupan. Kalau bisa sholat itu berjamaah. Di masjid manapun kita dengar suara azan kita singgah. Karena itu prioritas. Tapi nyatanya sholat berjamaah masih banyak kosong di masjid-masjid. Apalagi pada waktu subuh. Padahal subuh itulah simbol kemenangan umat Islam. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Serangan tepat pada subuh. Jadi yang memakai itu bukan orang-orang partai. Bukan waktu pilkada, serangan apa namanya? Serangan fajar. Tapi dijadikan serangan fajar. Ya, yang memakai serangan fajar itu umat Islam. Bagaimana serangan fajarnya? Bangun rumah masing-masing, ramaikan masjid.
Kalau mau menang kita menangkan subuh. Siapa pernah teringat ketika Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam, pernah ditanya, "Hai Salahuddin Al-Ayyubi, bisakah kamu merebut kembali Palestina itu, Baitul Maqdis itu ke tangan umat Islam?" Katanya bisa. Satu cuma syaratnya. Kalau umat Islam di seluruh penjuru, terutama di Arab ini, ya, jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Kira-kira di negeri kita sudah sama sholat subuh sama seperti sholat Jumat? Sholat Jumat sampai ke teras tak sebersih. Sholat subuh 2 saf cuma berarti. Itu kita mau menang. Ndak baun kata orang kampung, ndak babaun kata. Jadi kalau kita mau menang umat Islam ini adalah kuncinya subuh. Kenapa? Nabi SAW, subuh itulah yang menentukan mana yang mukmin dan mana yang munafik. Ini Nabi mengatakan, bukan Ustaz yang mengatakan. Subuh itulah yang menentukan, solat subuh itulah yang menentukan mana yang mukmin, yang mana yang munafik. Betapa banyaknya di kalangan umat Islam itu yang munafik. Subhanallah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokus terhadap agama kita. Kalau kita mau menang, menangkan agama. Kenapa harus agama? Karena intan surullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa sabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan telapak kakinya di siratal mustaqim nanti. Kalau kita memang yakin dinul Islam dinus salamah, agama Islam adalah agama penyelamat. Kalau kita yakin, jangan hanya kita keyakinan saja, karena amanah itu Allah buat dalam bentuk fi'il. Amanah itu amanah yu'minu, Allah buat dalam kata-kata fi'il, kata-kata kerja. Artinya iman saja, percaya tidak cukup kalau tidak ada kerja. Jadi percaya tanpa kerja tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Bapak Ibu percaya tidak kenyang kalau kita makan kenyang? Percaya, tapi tak mau makan, tak akan dapat kita kenyangnya. Maka kata-kata amanah, percaya, dia telah percaya, tapi dibuat kata-kata fi'il, kata-kata kerja. Artinya pekerjaan keimanan harus dibarengi dengan amal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah, ini kerjanya, dan dia mendirikan salat. Maka setiap orang yang beribadah Allah panggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Zikir adalah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak melaksanakan amal ibadah, maka imanhu atil, imannya itu batal. Nah, mungkin kita percaya tanpa kerja. Kita percaya bahwasanya bekerja itu mendatangkan hasil, tapi tak mau kita bekerja, maka hasil tidak akan pernah kita dapatkan. Maka iman adalah diucapkan di lisan, ditasdikkan di kalbi, dikain dalam hati, dan dilaksanakan bil arkan dengan anggota tubuh kita. Itulah definisi iman. Sinkron antara tiga. Sesuai di mulut, sesuai di hati, sesuai dalam pertubuhan. Kalau lain di mulut, lain di hati, siapa namanya? Munafik. Lain di mulut, lain pula di hati. Lain dikatakan, lain yang dikerjakan. Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Idza hadatsa kadzdzaba, apabila berkata dusta, wa idza hadatsa akhlafa, wa wa'ada akhlafa, apabila berjanji mungkir, wa idza tumina khana, apabila dipercayai dia menjadi pengkhianat. Inilah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah katakan ujung ayatnya, walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu, tak berilmu tentang ini. Tentang apa? Tentang din. Karena yang mau memahami din itu jumlahnya sedikit. Yang sadar dengan agama itu jumlahnya sedikit. Tengok kita mall, tidak pernah sunyi, Pak. Siang malam. Kalau buka 24 jam, berisi itu 24 jam mall. Tengok masjid. Sekali seminggu cuman ramainya. Nah, siapa? Sementara kita adalah mayoritas umat Islam.
Jadi sadarlah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan, hindarkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ajak mereka memahami agama, karena agama bukan sebagai kewajiban kita, tapi agama adalah sebagai kebutuhan kita. Kalau kita butuh nikmat Allah, kita butuh kesenangan dari Allah, maka kita butuh agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, paling tidak untuk memotivasi kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hari semakin menurun. Di awal kemerdekaan 90%, sekarang Islam tinggal 85%. Artinya kita menurun bukan meningkat, rugi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiru kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.